Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkomitmen akan melanjutkan program dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan anggaran sejumlah 66 miliar rupiah untuk pagu anggaran tahun 2025. Sebanyak 9.030 personil gabungan akan mengamankan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan Indonesia International Sustainability Forum 2024. Selamat malam pemirsa, senang sekali laporan 8 malam kembali hadir menjumpai Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi beragam lainnya. Bersama saya Arif Fikri di laporan 8 malam selengkapnya. Mengawali informasi malam hari ini, pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor. 2 orang pemuda di Surabaya ditangkap dan dihakimi massa. Beruntung nyawa kedua pelaku berhasil diselamatkan polisi yang datang tepat waktu. Kini keduanya diamankan di kantor polisi beserta barang buktinya. Dengan wajah babak belur usai dihakimi massa, Zainal warga Bengkalan, Madura dan Fernando warga Gubeng, Surabaya diamankan warga dan polisi di Balai RW Keputi, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Minggu malam. Keduanya diamuk massa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik Yoga yang terparkir di halaman sebuah rumah kos Jalan Keputih, Gang 1. Menghindari amuk massa, polisi langsung membawa keduanya ke Mapolsek Sukolilo untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Dia lari, saya teriak-teriak balik, dia ini nunggu. Terus saya ini nunggu kan, sepedanya digas, tak tarik. Terhadap kedua pelaku sudah kami amankan dan kami bawa ke Polsek Sukolilo beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut. Selain kedua tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rizna Fajar, Garuda TV. Sebuah mobil di Depok, Jawa Barat dilempar batu oleh orang tidak dikenal saat sedang berangkat kerja. Kejadian terjadi pada 2 September 2024 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan kaca mobil pecah. Beredar di media sosial sebuah mobil dengan kondisi kaca pecah akibat dilempar batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan, kejadian tersebut terjadi pada 2 September 2024 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di Depok, Jawa Barat. Tepatnya di dekat putaran jembatan UI, seberang BSI arah Jakarta saat korban sedang berangkat kerja. Diketahui setelah melempar batu, pelaku bertindak biasa saja. Korban tidak memilih untuk putar balik karena takut dan langsung menuju kantor dengan kondisi mobil kaca pecah. Ciri-ciri pelaku pelempar seorang pria, pakaian warna gelap bercelana panjang dan sebelum melempar sempat terlihat sedang marah-marah sendiri. Dan batunya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda lapak limbah kayu dan plastik di Green Lake, Cipondoh, Tangerang, Banten, Minggu 1 September 2024 malam. Api juga melahat sejumlah rumah warga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Gufron, membenarkan informasi tersebut. Sebanyak 10 unit damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Gufron menjelaskan kebakaran melanda lapak limbah kayu dan plastik, rumah pemilik limbah juga ikut terbakar. Sedangkan rumah warga atau korban dan penyebab kebakaran masih ditelusuri. Gufron belum dapat memastikan jumlah rumah yang terbakar, termasuk apakah ada atau tidaknya korban jiwa. Saat ini lokasi kejadian sudah diberikan garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut penyebab pasti kebakaran.
Panitia khusus atau Pansus Haji DPR menjadwalkan pemanggilan ulang Biro Travel dan Umroh yang terindikasi ikut terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan kuota haji. Menurut saya memang harus satu tangan gitu. Jadi kalau Sebelumnya pada Kamis 29 Agustus, Pansus Haji DPR telah mendengar keterangan saksi dari Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Kanwil Kemenak Riau dan Sulawesi Selatan. Dalam rapat itu, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenak Riau membantah adanya jemaah haji yang memalsukan dokumen untuk mendapatkan limpahan kursi yang bukan haknya. Selain itu, Pansus Haji juga mengagendakan rapat dengan pihak travel hari ini. Semula Pansus Haji DPR menjadwalkan pengambilan keterangan dari pihak travel haji pada Kamis 29 Agustus malam. Namun agenda itu batal dilaksanakan karena pendalaman dengan Kanwil Kemenak Riau memakan waktu yang lama. Panitia khusus atau Pansus Haji DPR menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup pada Senin 2 September 2024 siang. RDP tertutup lantaran keterangan saksi dinilai sensitif. Panitia khusus hak angket penyelenggaraan haji DPR menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 2 September 2024. Rapat tertutup itu digelar dengan mengundang pihak travel atau penyelenggara ibadah haji khusus guna mendorong keterbukaan saksi dalam memberi keterangan. Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid mengatakan pemanggilan PIHK untuk mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan pihak Kementerian Agama. Menentukan jamaah yang 10.000 tambahan untuk ibadah haji khusus itu sesuai dengan nomor urut apa tidak, ada unsur keadilan apa tidak, atau ada moral hazard di dalam situ, dalam penentuan itu. Nah, itu kita lagi bertanya kepada masing-masing pelaku travel yang mendapatkan alokasi 10.000 itu distribusi. Oke? Ada yang sensitif, ya kan, keterangan saksi ada yang sensitif sehingga kami mengambil keputusan untuk tertutup. Dari 12 PIHK, ada 8 penyelenggara atau travel yang hadir. Semuanya diminta untuk memberi keterangan saksi dan menjawab pertanyaan terkait haji khusus. Dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan administratif yang diajukan, alhamdulillah kami berempat bisa mengakomodir dan juga memberikan data-data yang kami punya. Tadi data-data kami pun juga sudah kami tinggal di sana untuk di cross check ulang. Hingga kini, Pansus Haji masih menyelidiki lebih lanjut penambahan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia yang dialihkan menjadi kuota haji plus. Indonesia mendapatkan kuota haji reguler sebanyak 221.000. Kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan 20.000. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia mencapai 241.000. Namun pada bulan Februari, secara tiba-tiba Kemenak mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan 20.000 menjadi 2 bagian, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan itu dinilai DPR menyalahi aturan. Demikian laporan Raisa Oktaviani di Torosito, Garuda TV. Ada penutupan dari pusat sekitar 2 minggu menjelang Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menggelar upacara peringatan hari lahir untuk pertama kalinya dalam sejarah. Padahal institusi ini telah berusia 79 tahun, tetapi baru perdana menggelar upacara peringatan hari lahir setelah diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan jatuh pada tanggal 2 September dan untuk pertama kali digelar di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Badiklat Kejaksaan RI Jakarta Selatan. Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara ini adalah Jaksa Agung Burhanuddin. Selain itu, tema yang diusung adalah Hari Lahir Kejaksaan sebagai simbol terwujudnya kedaulatan dan penuntutan advokat jenderal. Ditemui seusai upacara, Halis Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Kejaksaan syarat akan sejarah. Pasalnya, Kejaksaan lahir tepat 15 hari setelah Republik Indonesia merdeka, yakni pada 17 Agustus 1945 silam. Hari ini tanggal 2 September 2024
merupakan peringatan hari lahir Kejaksaan yang ke-79. Memang peringatan ini baru pertama kali dilaksanakan karena ini merupakan satu penegasan terhadap sejarah institusi kejaksaan itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Sebagai informasi, hari lahir kejaksaan yang jatuh pada tanggal 2 September berbeda dengan Hari Bakti Adiaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Pasalnya, Hari Bakti Adiaksa hanya merujuk pada peristiwa terjadinya perubahan struktur mendasar pada kelembagaan kejaksaan dan bukan hari lahir. Demikian laporan Riyatul Hikmah, Garuda TV. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mendapat dukungan dari tim kampanye nasional Fanta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mendapat dukungan dari tim kampanye nasional Fanta atau yang dikenal sebagai tim kampanye anak muda yang juga turut membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran saat Pilpres lalu. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor tim kampanye nasional atau TKN Fanta di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kehadiran Ridwan Kamil itu pun disambut dengan salah satu kesenian khas Betawi yaitu palang pintu. Kehadiran RK didampingi langsung oleh Komandan TKN Fanta Arif Rashid dan sejumlah tokoh anak muda TKN Fanta serta anggota DPRD Jakarta terpilih. Ini kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan metode kampanye khas anak mudanya. Nah, hal yang sama tentunya sebagai satu koalisi dengan Prabowo Gibran kita akan juga menggunakan pola atau metode kampanye yang sama. Diketahui tim kampanye nasional Fanta merupakan tim kampanye yang beranggotakan anak muda yang juga berhasil membawa kemenangan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu. Maka dari itu dengan menerima dukungan dari TKN Fanta ini, RK sebagai bakal calon gubernur Jakarta akan menggunakan wadah kampanye nantinya dengan gaya anak muda mengingat jumlah pemilih anak muda di Jakarta terbilang tinggi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkomitmen akan melanjutkan program dari gubernur Jakarta sebelumnya untuk diterapkan pada masa pemerintahannya nanti jika terpilih memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyebut bahwa pada masa pemerintahan gubernur Jakarta sebelumnya memiliki program-program yang baik untuk masyarakat. Maka dari itu dirinya mengaku akan melanjutkan program yang baik dari PJ Gubernur Heru Budi, melanjutkan prestasi milik Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan akan menghadirkan program yang belum ada untuk Jakarta. Kalau ada takdirnya akan melanjutkan yang baik dari Pak Heru, melanjutkan prestasi Pak Anies, melanjutkan Pak Ahok, kata tadi Rompi orangnya ada aspirasi dihidupkan lagi, sampai semua program sampai Pak Sutioso, Bang Ali Sadikin. Yang bagus-bagus nggak usah dibikin baru, tapi yang belum ada di era kami akan dihadirkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan jika banyak dari masyarakat yang memanggil dirinya dengan panggilan Kang atau Bang Emil.
Hal itu disampaikan oleh bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil saat berada di headquarter tim kampanye nasional Fanta di Jakarta Pusat pada Senin sore. Menurutnya, panggilan Kang Emil atau Bang Emil diserahkan saja ke masyarakat. Terlebih dengan panggilan apapun, Ridwan Kamil mengaku tetap menjadi diri sendiri dan tetap akan melakukan yang terbaik untuk sekitar. Meskipun panggilan Kang Emil sudah sangat melekat pada dirinya, terhitung sejak dirinya menjabat sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat saat itu. Tidak akan melarang kan begitu ya, karena itu pilihan. Tapi saya memang identiknya sudah Kang dari dulu, jadi mungkin Kang Emil, Pak Sus juga nggak ada masalah. Menjadi diri sendiri, saya datang ke sini ditugaskan untuk mengurusi Jakarta. Saya ikuti kontestasi tadi dengan cara gembira, baik, tidak saling menjelekan kan, dan lain-lain. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat. Pramono mengatakan dirinya bertemu dengan perwakilan masyarakat untuk belanja masalah. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat, mulai dari UMKM, penyandang disabilitas, sopir truk, pengemudi ojek online, dan lainnya. Pertemuan tersebut digelar di Rumah Cemara 19, Kecamatan Menteng, Jakarta, Senin 2 September 2024. Pramono mengatakan dirinya bertemu dengan perwakilan masyarakat untuk belanja masalah yang ada di Jakarta, agar mendapat masukan dari masyarakat untuk membenahi Jakarta jika terpilih nantinya. Pramono juga mengatakan mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, memberkahi dirinya dalam pengetahuan atas masalah di Jakarta. Ini ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, difabel, seniman, sopir, tukang ojek, juga orang yang bermain dengan keroncong. Semuanya kita dengarkan dan saya memang belanja masalah, ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya, apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan. Tadi datang dari Petamburan, dari Tanah Abang, dari Pasar Baru, dari macam-macam, dan itu memberikan masukan, memperkaya bagi saya pribadi untuk mengetahui persoalan di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, dengan undang-undang yang baru Jakarta berubah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional, maka siapapun nanti yang akan menjadi gubernur di Jakarta harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja yang tidak biasa. Tapi hari ini kita belanja masalah dan luar biasa. Politikus PDIP Arteria Dahlan merespon nama Anies Rashid Baswedan yang mencuat sebagai salah satu calon tim ses Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024. Saat ditemui di gedung DPR RI, politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan partainya sangat berharap partisipasi dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi tim ses Pramono Rano. Terkait kemungkinan itu, Dahlan meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kalau yang kayak gitu, internalnya punya Mas Hasto, bukan saya. Kemarin Mas Hasto kan udah kasih clue kalau untuk ketua tim sesnya ini keluar dari kader dan juga popularitasnya cukup tinggi begitu. Kalau dari Bang Arteri, melihat ini apakah sosok Pak Anies? Ya kalau Pak Anies ya luar biasa, kita senang banget. Bahkan kan Mas Ram juga bilang kan, kalau Pak Anies mau, luar biasa. Gitu. Harapannya mau? Hah? Harapannya mau? Kita berharap Pak Anies yang lain, semua bergabung. Sementara itu pemirsa, Luluk Nur Hamidah bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan bertarung bersama dua perempuan lain sebagai Bacagub, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Tri Risma Harini, mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang diketahui, politisi asal PKB ini merupakan anggota Komisi 4 sekaligus anggota Badan Legislasi DPR. Saya tetap menjalankan tugas sampai akhir, sampai batas di mana memang saya harus mengundurkan diri. Jadi penetapan Pilgub itu 22 September. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Kapan, Mbak? Jadi sudah menyerahkan surat pengunduran diri sejak sebelum pendaftaran kan, emang sebagai sebuah persyaratan. Tetapi kita juga sampaikan bahwa itu diperlukan pada saat penetapan saya sebagai calon gubernur, dan itu 22 September gitu. Kan jadi
semua udah kita lakukan. Tapi itu belum di ACC ya Mbak ya, atau nunggu apa lagi Mbak? Ya bukan belum di ACC, kan memang belum penetapan, jadi saya kira DPR juga memang belum perlu untuk mengeluarkan itu. Jadi terakhir kalau penetapannya 22 ya udah ditetapkan di situ. Mungkin surat dari DPR keluar 1 hari sebelum 22 kali ya, atau mungkin persis tanggal 22 September. Jadi saya akan tetap menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat, ya kan? Jadi kita masih kawal mau pansus atau bahkan kemarin juga ada undang-undang yang saya teriakkan yang mudah-mudahan dapat atensi oleh pimpinan DPR seperti RUU PPRT atau kemudian RUU Masyarakat Adat, ada RUU BUMN atau bahkan yang perampasan aset kalau emang bisa diselesaikan sebelum masa tugas periode kami ini berakhir, mengapa tidak gitu. Toh itu juga kita maksudkan untuk kebaikan rakyat dan bangsa. Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diserahkan pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ke KPU Jawa Timur Senin sore. Dari pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikologi, dari ketiga bakal pasangan calon ini dinyatakan mampu dan hasil narkoba dinyatakan negatif. Serangkaian pemeriksaan kesehatan 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Bakal pasangan calon Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan tanggal 28 hingga 29 Agustus. Sementara 2 bakal pasangan calon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Sumta serta pasangan calon Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 31 Agustus dan 1 September. Pemeriksaan kesehatan baik fisik dan psikologi atau kejiwaan ini sebagai syarat wajib pencalonan kepala daerah untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur 2024. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim ini diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ke KPU Jawa Timur Senin sore. Hasilnya dari pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologi, ketiga bakal pasangan calon dianggap mampu dan hasil penyalahgunaan narkoba dinyatakan negatif. Secara detail, hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan pihak KPU Jatim pada tanggal 5 September nanti. Kesimpulan majelis pemeriksa tim kesehatan yang telah dibentuk oleh pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo itu menyimpulkan dari 3 pasangan calon yang dilakukan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya dianggap mampu. Kemudian untuk penyalahgunaan narkotikanya dianggap tidak terindikasi pernah. Saat ini KPU Jawa Timur juga tengah melakukan verifikasi terhadap syarat dokumen dan administrasi bakal pasangan calon. Dijadwalkan tanggal 22 September nanti akan masuk tahapan penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, saat ini sudah ada 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur. Dari ketiga cagup-cawagup tersebut merupakan dari kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga suara Nahdlatul Ulama di Jawa Timur disinyalir terbelah menjadi 3 kelompok. 3 calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftarkan diri di KPU Jawa Timur beberapa waktu yang lalu kini harus berlomba-lomba untuk meraih suara mayoritas di Jawa Timur, yakni kalangan Nahdlatul Ulama. Karena ketiga cagup Jawa Timur ini adalah kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya Hovifah Indar Parawansa yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama. Sementara Luluk Nur Hamidah yang sudah jelas dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan satu lagi adalah Tri Risma Harini yang merupakan sosok cukup dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama. Dari ketiga cagup maupun cawagup sudah jelas mereka akan bertarung untuk memperebutkan suara Nahdlatul Ulama di Pilkada Jatim 2024. Pengamat politik Kajung Marijan menegaskan bahwa saat ini tinggal bagaimana mereka memiliki program yang jelas dan bisa mengambil hati warga Nahdlatul Ulama. Nah, karena itu kenapa? Karena memang ya para partai-partai kan mempertimbangkan bahwa mayoritas pemilih di Jawa Timur memang NU. Sekarang karena NU sudah kena, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana merebut hati orang NU. Kajung Marijan menambahkan bahwa suara kalangan NU sudah pasti terbelah menjadi 3 kelompok dan ini sangat sulit untuk ditebak kemana suara warga NU secara mayoritas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV.
Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan anggaran sejumlah 66 miliar rupiah untuk pagu anggaran tahun 2025. Alasannya, ET mengklaim bahwa BUMN selama ini telah memberikan sejumlah prestasi, bahkan menyumbang hampir 2.000 triliun rupiah terhadap kas negara. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam rapat bersama dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Kompleks Senayan, Jakarta pada Senin 2 September 2024. Erick Thohir menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian BUMN telah disunat dari 284,36 miliar pada tahun sebelumnya menjadi 277 miliar pada tahun 2025. Padahal, Erick mengeklaim Kementerian BUMN telah menghasilkan sejumlah prestasi seperti menyumbang 1.940 atau hampir 2.000 triliun kepada negara, sehingga layak untuk mendapat tambahan anggaran. Ditemui seusai rapat, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI itu menyebut bahwa Kementerian BUMN setidaknya membutuhkan tambahan anggaran 66 miliar pada tahun 2025. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari Kementerian BUMN kepada perusahaan negara. Dan saya rasa kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara sangat tinggi, 1.940 triliun itu dari pajak, dari bagi hasil, dari dividen, ya. Dan ini penting, kontribusi BUMN ini harus dijaga ke depannya. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Sementara itu pemirsa, Erick Thohir mengaku mulai mengosongkan rumah dinas menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Menteri BUMN. Ketika disinggung apakah akan mengisi posisi Menteri BUMN kembali apabila ditawari pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, dia pun enggan mengomentari hal tersebut. Erick menyampaikan bahwa dirinya bersama Kementerian BUMN berterima kasih kepada mitra kerja yaitu Komisi 6 DPR RI. Erick pun mengaku telah memberikan instruksi kepada timnya untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Menteri BUMN. Kendati begitu, Erick pun mengungkapkan komitmennya untuk membantu dan memberi dukungan kepada siapapun nantinya yang akan mengisi posisi Menteri BUMN. Pasalnya, hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan kesinambungan dan keberlanjutan sejumlah program dari era pemerintahan Jokowi. Ketika disinggung apakah tertarik untuk kembali mengisi posisi Menteri BUMN di era pemerintahan Prabowo Gibran, Erick pun enggan membicarakan hal tersebut yang belum pasti. Tadi DPR bilang ini rapat terakhir, ternyata dikoreksi ini ada masih sekali lagi rapat. Ya saya tentu ya ngucapin terima kasih ya kan dengan kinerja yang kita lakukan bersama, dan siapapun menterinya ke depan itu kan pilihan hak prerogatif Presiden. Ya kalau saya ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya udah minta tim saya udah mulai bersih-bersih rumah dinas. Ya kan, ya iya dong kan. Kan itu bagian dari ya komitmen dan tanggung jawab. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut menyampaikan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia mencerminkan dan membawa pesan perdamaian. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 malam Garuda TV. Dalam perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Pasifik, negara Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjunginya. Sejumlah tempat ibadah yang akan dikunjungi Paus adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Bagaimanakah persiapan Indonesia menyambut kedatangan pemimpin umat Katolik di dunia? Berikut laporan jurnalis Garuda TV, Fani Atmia. Ya, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke kawasan Asia Pasifik pada tanggal 2 hingga 13 September 2024. Sejumlah daerah dan juga wilayah akan didatanginya, diantaranya Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan juga Singapura.
Dan pemirsa, ini merupakan pertama kalinya untuk Indonesia menjadi negara yang pertama didatangi dan akan tiba nantinya di Jakarta pada tanggal 3 September 2024. Dalam lawatan ini merupakan lawatan pertama kalinya juga pemimpin umat Katolik dunia ke Indonesia setelah 35 tahun lamanya. Dan ini nantinya akan menjadi perjalanan terpanjang setelah 11 tahun masa kepausan Paus Fransiskus, terutama pada tahun ini di usia 87 tahun. Sejumlah daerah nanti di Jakarta akan didatanginya, diantaranya Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Gereja Katedral. Di tempat saya melaporkan saat ini, Masjid Istiqlal, sejumlah persiapan sudah disiapkan sejak H-2 kedatangan dari Paus Fransiskus, bahkan dari bulan-bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Nantinya dari Masjid Istiqlal sendiri ini telah menyiapkan satu tenda besar di depan pintu utama, yaitu pintu Al-Fatah, yang mana nanti akan dihadiri langsung oleh 350 undangan, dan tempat tenda ini nanti akan menjadi area penyambutan Paus Fransiskus yang diawali di depannya akan ada penyambutan dari sejumlah anak-anak yang membawa bendera dan juga ada tarian penyambutan lainnya. Nantinya di Masjid Istiqlal ini juga Paus Fransiskus akan menyampaikan pidato antaragamanya, karena memang ini juga dalam rangka misi keagamaan untuk bisa menyatukan antar umat beragama. Tidak hanya Masjid Istiqlal Jakarta, tentunya persiapan juga dilakukan di Gereja Katedral Jakarta, yang mana untuk persiapan dari penyambutan sendiri ini memang dari pintu masuk Gereja Katedral sudah dipasang tulisan selamat datang dan juga ada patung Paus Fransiskus. Tidak hanya itu, juga ada area untuk nantinya para jamaah bisa berfoto bersama dengan Paus Fransiskus. Pemirsa, tentunya di Indonesia juga ada sejumlah agenda yang akan dihadiri oleh Paus Fransiskus, yang mana ketika Paus Fransiskus mulai datang ke Indonesia akan tiba pada tanggal 3 September 2024. Kemudian di tanggal 4 September 2024 ini Paus Fransiskus akan datang ke Istana Negara untuk nantinya diterima oleh Presiden Joko Widodo dan akan ada upacara kehormatan atau upacara selamat datang. Kemudian pada sore harinya akan datang ke Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke Surga Jakarta. Kemudian di tanggal 4 September 2024 ini Paus Fransiskus akan ada pidato antaragama seperti yang saya informasikan sebelumnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian pada sore harinya akan mengunjungi Misa Kudus di daerah Senayan Jakarta. Tidak hanya itu, tentunya Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanan apostolik ke kawasan Asia Pasifik lainnya, yaitu di Timor Leste, Papua Nugini, dan juga Singapura seperti yang saya informasikan. Sejumlah persiapan memang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari ini menyambut kedatangan pemimpin umat Katolik dunia ke Indonesia, dan juga ini pertama kalinya tentunya masyarakat Indonesia ini dengan penuh antusias dan juga dengan semangat keberagaman dan juga dengan semangat antar umat beragama akan dengan penuh semangat menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia yang akan nantinya dihadirkan pada tanggal 3 September, dan sejumlah pengamanan dan juga untuk persiapan telah dilakukan. Demikian laporan Fani Agnia, Johan Wahyudi, Garuda TV. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut menyampaikan bahwa Kementerian Agama serta pemerintah merasa senang atas kunjungan pemimpin Vatikan Paus Fransiskus. Menurutnya, kedatangan Paus mencerminkan dan membawa pesan perdamaian bahwa perbedaan beragama adalah suatu hal yang wajar. Kita tentu senang, kita bahagia sekali Bapak Paus akan hadir besok. Insya Allah jam 11 ya, 11.30 landing beliau. Dan ini menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus, bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa perbedaan itu biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan. Dan saya kira kehadiran Paus ini mencerminkan pesan kebersamaan antara keberbedaan. Kenapa datangnya ke Indonesia yang sangat multi religi gitu, agamanya banyak gitu. Saya kira ada pesan perdamaian yang akan disampaikan oleh Paus. Sementara itu TNI dan Polri akan mengerahkan sebanyak 9.030 personil yang tergabung dalam pasukan gabungan untuk mengamankan kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dan kegiatan Indonesia International Sustainability Forum 2024.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksamana Madya TNI Agus Haryadi, setelah memimpin apel gelar pasukan gabungan bersama Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo, mengatakan sebanyak 9.030 personel TNI Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Personil tersebut terbagi atas 4.300 dari prajurit TNI, sementara 4.730 dari personil Polri. Pasukan gabungan ini akan bertugas mengamankan kedatangan dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, pada 3 hingga 6 September 2024 mendatang, sekaligus juga mengamankan kegiatan Indonesia International Sustainability Forum 2024 pada 5 dan 6 September 2024 di Jakarta Convention Center. Pasukan TNI yang digelar di operasi ini sekitar 4.300 dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada basicnya. Ini tentu disesuaikan dengan kehadiran selain Paus tadi kan kita sampaikan ada bersamaan waktunya dengan ada kegiatan International Sustainability Forum yang akan menghadirkan beberapa pejabat negara dari negara asing setingkat presiden atau perdana menteri. Dan ini masih kita menunggu konfirmasi, itu sudah ada standarnya. Jadi kekuatan anggota Polri yang tergelar sebanyak 4.730 orang. Kita melibatkan mulai dari preemptif ya, tergelar dalam satgas preemptif, sampai dengan anti teror juga. Kita libatkan semua. Kemudian yang Menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 dan Indonesia akan menjadi negara pertama dalam perjalanan Paus Fransiskus kali ini yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada esok hari. Pemerintah Kota Jakarta mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas dan berikut laporan jurnalis Garuda TV Normalita Anwar. Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ini akan hadir dan datang di Indonesia, khususnya di Jakarta, yakni pada esok hari, pada tanggal 3 September hingga 6 September 2024. Dan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus, mungkin masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, ini bakal menyambut dengan antusias begitu ya pemirsa, dan juga dari pemerintah Kota Jakarta ini juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan selama Paus Fransiskus berada di Jakarta, yakni pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dan tempat saya melaporkan ini di Bundaran HI Jakarta, yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini memang saya melaporkan dari Bundaran HI Jakarta, di mana memang lalu lintas dari selatan Bundaran HI, Tanah Abang, Kebonsiri, dan Budi Kemuliaan, ini menuju timur Stasiun Senen. Nantinya Anda dapat melalui Jalan Tamrin sisi barat, Jalan Merdeka Barat sisi barat, Jalan Majapahit, Juanda, dan Jalan Gunung Sahari pemirsa. Dan untuk lalu lintas dari timur, ini yang saya sebutkan ya pemirsa, ini mulai tanggal 4 September yakni pada hari Kamis. Dari lalu lintas dari timur ini di Menteng ini menuju ke barat Tanah Abang, Anda dapat menggunakan jalan Hos Cokro Aminoto begitu ya pemirsa. Dan Jalan Wahid Hashim dan Jalan Mas Mansur. Dan ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas ini dari tanggal 4 September, 5 September yang tadi saya sebutkan begitu ya pemirsa. Untuk 5 Septembernya ini juga tadi kurang lebih sama begitu ya. Dan untuk kita melihat lalu lintas dari timur arah Tebet ini ke barat Selipi dapat melalui Jalan Kapten Tendean, Jalan Walter, dan Jalan Trunojoyo, dan juga Jalan Kyai Maja. Nantinya Anda bisa berputar di depan Gandaria City ataupun Jalan Tentara Pelajar gitu ya pemirsa. Dan selanjutnya ini kalau misalnya Anda dari lalu lintas dari barat Selipi menuju ke timur, dapat melalui Jalan Es Parman, Jalan Penjompongan, dan Jalan Penjernihan hingga Jalan MT Haryono pemirsa. Dan mengingat nih pemirsa, acara tersebut akan dihadiri oleh banyak masyarakat nantinya, maka lalu lintas ini juga sudah diberlakukan mungkin dari tadi juga saya didapat diinformasikan begitu ya dari polisi di Bundaran HI, bahwa nanti sore ini akan ada apel pengamanan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus, yakni pada esok hari 3 September 2024, di mana memang apel ini nantinya akan berlangsung di Monas pada sore hari, begitu pemirsa. Dan untuk kunjungan Paus Fransiskus sendiri ini akan mengadakan misa agung di Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion Madia Gelora Bung Karno begitu ya, yakni pada nanti hari Kamis 5 September 2024 ini yang dimulai pada pukul 17.00 ataupun jam 5 sore nanti. Ini mungkin banyak sekali begitu ya masyarakat yang antusias dan juga akan menghadiri dari kedatangan
ataupun acara misa yang akan diselenggarakan di Stadion Madia Gelora Bung Karno begitu pemirsa. Dan untuk sebagai informasi tambahan, ini ada 7 lokasi kantong parkir yang akan tersedia nantinya pada saat perayaan Misa Agung dengan total kapasitas daya tampung sebanyak 1.510 bus yang akan menunjang kegiatan Misa Agung Paus Fransiskus. Dan bagi Anda memang yang antusias dan juga ingin melihat ataupun bertemu dengan Paus Fransiskus, Anda dapat hadir di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan dari Nolmet Anwar dan juga Muhammad Jamaluddin melaporkan dari Jakarta. Kontingen Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama di Paralimpiade Paris 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, atlet Bossia Indonesia Gisca Zayana mempersembahkan 1 medali perunggu di Paralimpiade Paris 2024. Raihan ini menjadi sejarah baru bagi Bossia Indonesia. Medali perunggu sukses diamankan Gisca Zayana setelah menengkuk wakil Britania Raya dengan skor 5-2 di South Paris Arena 1 Minggu 1 September 2024. Keberhasilan Gisca Zayana menjadi kejutan besar, mengingat Paralimpiade 2024 menjadi multi-event besar pertamanya sebagai atlet boccia. Meski berstatus debutan di Paralimpiade, Gisca bisa tampil konsisten dari fase grup nomor individual BC2 Putri. Seneng banget, bersyukur banget ya. Tadi sempat nangis ya di peluk coach ya? Iya, aku kalau menang mesti nangis terus soalnya. Ada pesan dari orang tua sebelum berangkat ke sini? Pesannya ya ngelakuin yang terbaik aja kata mama, berdoa terus aja udah itu aja. Dan itu mujarab buat Gisca di sini. Iya, mama selalu doain terus ya. Kalau papa? Iya sama papa juga. Medalinya mau didedikasikan ke siapa Gisca? Khusus buat siapa? Jangan buat Emma Watson orang British lawannya Gisca itu. Buat Indonesia? Untuk Indonesia. Ya. Siapa lagi? Buat mama sih. Buat mama, buat keluarga. Argia Setia Wimala selaku tim pelatih boccia yang mendampingi Gisca Zayana juga mengungkapkan hal yang sama. Tim pelatih sejatinya sudah bersyukur ketika 4 atlet boccia bisa menembus Paralimpiade 2024. Gisca masih berpotensi mempersembahkan medali lagi untuk kontingen Indonesia. Sangat luar biasa. Untuk lolos saja kita sudah sangat bersyukur karena memang perjuangan kita 3 tahun terakhir untuk poin ke Paralimpik ini sangat menguras energi, tenaga, dan waktu. Kita sudah lolos, sudah sangat luar biasa, apalagi get bronze medal sangat-sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih pada atlet sudah berjuang melawan nervous, melawan gugup, ya tetap tenang dalam tekanan, pressure, dan lain sebagainya. Gisca dan atlet boccia Indonesia Muhammad Afrizal Syafa bersama Felix Ardiyuda akan turun pada nomor tim BC1 BC2 pada Selasa 3 September 2024. Keberhasilan atlet boccia Indonesia Gisca Zayana yang mempersembahkan 1 medali perunggu di Paralimpiade Paris 2024 diikuti Muhammad Afrizal Syafa. Afrizal sukses mengalahkan atlet boccia nomor 1 dunia David Smith. Keberhasilan Gisca Zayana diikuti Muhammad Afrizal Syafa yang bertemu atlet boccia nomor 1 dunia David Smith. Sempat tertinggal 0-3 pada babak pertama, Afrizal sukses membalikan keadaan dengan meraih 5 poin di 3 babak selanjutnya. Pertemuan dengan David Smith bukan kali pertama terjadi. Afrizal juga sempat berhadapan dengan David Smith pada single event di Brazil. Afrizal Syafa pun mengungkapkan kunci sukses
mengalahkan wakil Britania Raya dengan skor 5-3. Gimana perasaannya dapat medali di ajang Paralimpik pertama? Perasaan saya sangat senang, Mas. Pertama kali ikut event sebesar ini. Alhamdulillah masuk di podium. Nyangka nggak, Jal? Nggak nyangka, Mas. Tadi nggak nyangka pokoknya. Kok bisa, Jal? Ya berkat arahan pelatih-pelatih dan dukungan para teman-teman dan semua pelatih, Mas, bisa menguatkan saya. Alhamdulillah mencapai perunggu. Tadi grogi nggak, Jal, ngadepin Inggris? Grogi lah, Mas, peringkat 1 dunia itu musuh. Jadinya mau dipersembahin buat siapa, Jal? Buat bangsa dan negara dan orang tua, Mas. Muhammad Bram Riyadi selaku tim pelatih yang mendampingi Afrizal Syafa bercerita tentang pergerakan Bossia Indonesia mulai tahun 2018 lalu. Ia senang karena Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun memberikan kepercayaan penuh hingga tim Bossia rutin diberangkatkan ke single event dunia. Alhamdulillah, ya alhamdulillah berkat kerja keras kita juga dari nol juga 2018 dari nol, lalu support dari NPC Indonesia, Pak Ketum, Pak Seni Marbun luar biasa memberikan kepercayaan pada cabur Bossia yang akhirnya berproses dan ya menjadi bisa jadikan kuda hitam. Alhamdulillah hari ini 2 medali perunggu kita persembahkan untuk Indonesia. Alhamdulillah juga dukungan dari pemerintah, Kemenpora, pelatnas yang berkelanjutan, dan kemarin juga kita diberikan kesempatan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Seni Marbun memberikan kesempatan kita bisa ikut tryout dan mengambil banyak pengalaman dari tryout itu, dan alhamdulillah di puncak ini kita bisa mempersembahkan medali. Afrizal dan Giska Zayana masih berpotensi mempersembahkan medali lagi untuk kontingen Indonesia. Afrizal dan Giska bersama Felix Ardi Yuda akan turun pada nomor tim BC1 BC2 pada Selasa 3 September 2024. Kontingen Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama di Paralimpiade Paris 2024. Raihan medali emas ini menjadi kemenangan emosional bagi Hikmat Ramdhani Leani Ratri Oktila. Kontingen Indonesia berjaya pada nomor ganda campuran klasifikasi SL3 SU5 pada Paralimpiade 2024. Dua wakil Indonesia yaitu Hikmat Ramdhani Leani Ratri Oktila dan Freddy Setiawan Halimatus Sadiah bertemu pada partai puncak di Porte de la Chapelle Arena, Paris, Senin siang 2 September 2024. Terciptanya All Indonesian Final ini membuat lega karena medali emas dan medali perak sudah pasti didapatkan. Perebutan medali emas ini terasa begitu emosional bagi 4 atlet yang bertanding. Leani Ratri Oktila tidak bisa menahan tangis usai memastikan kemenangan dengan 2 set langsung 2-1 16 dan 2-1 15. Ratri merasa gembira namun juga bersedih karena harus memupus harapan Halimatus meraih emas. Terlepas dari situasi tersebut, Leani Ratri gembira bisa kembali ke performa terbaiknya. Ia sempat tidak percaya diri karena baru saja melahirkan. Keputusan memilih Hikmat Ramdhani sebagai partner baru terbukti tepat. Ratri mendapat motivasi ganda karena Hikmat memiliki ambisi mencetak prestasi. Sementara itu, Hikmat Ramdhani mengungkapkan rasa bahagianya bisa meraih medali emas pertama pada ajang Paralimpiade. Sama seperti Ratri, Hikmat juga merasa permainan pada partai final ini sangat berat. Tambahan medali emas dan medali perak ini membuat kontingen Indonesia sudah melebihi target medali pada Paralimpiade Paris 2024. Per Senin 2 September 2024 pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Sudah mendapatkan 1 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Cabang olahraga para bulu tangkis kembali menyumbangkan medali perak untuk Indonesia di Paralimpiade Paris 2024. Medali perak diraih tunggal putri SL4 Indonesia, Leani Ratri Oktila. Tunggal putri SL4 para bulu tangkis Leani Ratri Oktila mempersembahkan medali perak. Leani Ratri menyumbangkan medali perak setelah menyerah dari wakil Cina Cheng Hefang di partai final di La Chapelle Arena, Paris, Prancis, Senin malam. Leani Ratri harus mengakui keunggulan Cheng dengan skor 14-21 dan 18-21.
Pada game pertama, Leni Ratri tampil di bawah tekanan Cheng. Leni mampu membendung dominasi Cheng hingga akhirnya menyerah di game pertama dengan skor 14-21. Leni Ratri mencoba bangkit pada game kedua. Meski mampu mengimbangi Cheng, namun Leni Ratri masih belum berhasil untuk mengamankan kemenangan dan takluk dengan skor 18-21. Sementara itu, pada nomor tunggal putri SL4 di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia gagal menambah raihan medali perunggu lewat Kalimatus Sadiah. Kalimatus Sadiah dalam perebutan medali perunggu setelah menyerah dari Helle Sophie Sagui asal Norwegia dengan skor 10-21 dan 14-21. Dengan hasil ini, Indonesia telah mengoleksi 1 emas, 5 perak, dan 3 perunggu di Paralimpiade Paris 2024. Ya pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita pada malam hari ini. Saya Arif Fikri bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.